Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum ya jamaah? Bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang pertama, kita bersyukur kepada Ar-Razzaq, Allahu Azza wa Jalla, yang Masya Allah selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat yang sangat banyak. Di antaranya adalah iman, Islam, kesehatan, dan nikmat taufik, arahan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan untuk beramal saleh. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, untuk yang kami ucapkan sebagaimana yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi talibil ilm, selamat datang bagi penuntut ilmu di taman surga, masyaallah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya ana mohon maaf qadarullah masyafa'an ya. Agak delay kalau bahasa di bandara. Mohon maaf ana telat karena memang perjalanan ya di Gede Bage tadi itu qadarullah masih padat banget ya. Kayaknya pengaruh apa itu jamaah? Aljabar ya. Aljabar. Jadi banyak bis-bis lagi. Tahu ada acara apa enggak? Ya, alhamdulillah ala kulli hal kita bisa berjumpa di majelis ilmu untuk membahas sirah nabawiyah. Nah, insyaallah pelajaran kita pada pertemuan kali ini membahas tentang perang Uhud. Perang Uhud ini di tahun ketiga jamaah ya, di tahun ketiga setelah hijrah. Jadi tahun pertama hijrah, di antara kejadian pentingnya adalah al-ikha, begitu ya, mempersaudarakan. Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, ikha ya. Kemudian membangun masjid ya. Kemudian menyusun perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi ya, perjanjian damai di antara mereka. Kemudian di tahun keduanya ya terjadi perang Badar, ya kan? Di tahun keduanya terjadi perang Badar yang dimenangkan oleh siapa? Kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian antara tahun kedua dan tahun ketiga, ya ini terjadi peperangan tapi perang-perang kecil ya, yaitu dilatar belakangi karena ingin mencegat kafilah dagang kaum kafir Quraisy. Karena memang penduduk Mekah kebiasaannya adalah berdagang. Ekonomi mereka tumbuh karena perdagangan, beda dengan penduduk Madinah. Ekonomi mereka berkembang dengan apa? Dengan perkebunan, ya. Hanya mereka banyak yang berkebun kurma, kan ya, pohon kurma mereka tanami, mereka pupuk, lalu mereka jual. Beda dengan penduduk Mekah, mereka perekonomiannya ya ditopang dengan apa? Perdagangan. Kalau nggak dagang ya mereka susah ekonomi. Akhirnya mau tidak mau harus berdagang terus. Sampai-sampai Allah ceritakan li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy ilafihim rihlatas syita was. Kebiasaan mereka itu rihlah, melakukan perjalanan ya di musim panas dan musim dingin. Perjalanan ke Syam, perjalanan ke Yaman, begitu ya. Itu kebiasaan mereka. Nah, karena kaum muslimin yang kuat di Madinah, sehingga Mekah kalau mau ke Syam, ke Palestina, Suriah, Yordan dan sekitarnya itu pasti harus melewati jalur Madinah, ya, mesti harus melewati utara kan. Kalau mau ke utara lewatin Madinah dulu. Nah, mereka terbingung-bingung, ya.
sulit karena ada kaum muslimin yang berjaya di Madinah. Puncaknya itu perang Badar kan, ingin mencegah kabilah Abu Sufyan. Ya, tapi tidak dapat. Ya, bala tentara bantuan itu tetap kekeh ingin berperang, ya jadinya peperangan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang perang Uhud, di tahun ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang Syekh Mubarakfuri, semoga Allah menjaga beliau. Persiapan kaum musyrikin Quraisy untuk perang balas dendam. Jadi latar belakang perang Uhud ini karena balas dendam kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Ya, kalau perang Badar latar belakangnya ingin mencegah kafilah dagang. Kalau ini memang tujuannya benar-benar ingin balas dendam. Maka terbakar api amarah terhadap orang-orang Islam atas tragedi kekalahan dan terbunuhnya para tokoh dan bangsawan mereka pada perang Badar. Gembongnya itu tokoh utama mereka adalah Abu Jahal. Abu Jahal, ya. Amr bin Hisham nama aslinya. Nah, mati di perang Badar di saat itu. Ceritanya mungkin jamaah masih ingat ya, dibunuh oleh dua orang pemudaan Ansor, anak muda yang bunuh, ya, namanya Mu'ad dan Mu'awid. Mu'ad dan Mu'awid ini dua kaum Ansor pemuda yang berhasil membunuh Abu Jahal. Ya, diceritakan oleh siapa? Abdurrahman bin Auf gitu ya. Saat perang berkecamuk, kemudian tiba-tiba ada dua pemuda Ansor bertanya kepadaku, ya aina Abu Jahal? Mana Abu Jahal itu? Paman, wahai paman. Ya, bahasa kita mah, om, mana Abu Jahal? Kan pemuda. Bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, mana Abu Jahal itu? Itu orangnya langsung disamperin, dibunuh oleh kedua pemuda ini, masya Allah. Mu'ad dan Mu'awid, luar biasa. Nah, terbunuhnya Abu Jahal di perang Badar dan tokoh-tokoh yang lainnya, Walid bin Mughirah dan lain sebagainya. Di sana bergemuruh ambisi balas dendam, bahkan orang-orang Quraisy dilarang menangisi mereka yang terbunuh di Badar dan tidak diizinkan bersegera menebus para tawanan mereka. Karena kan tawanan mereka sekitar berapa tuh? Kalau tidak salah ingat berapa? 70 orang begitu ya. Ditawan, ya. Tawan oleh kaum muslimin. Jadi mereka, para penduduk Mekah, saudara-saudaranya ditawan di Madinah, tidak diizinkan untuk ke Madinah menebus saudara-saudara mereka. Supaya orang-orang Islam tidak tahu kedalaman duka cita yang mereka rasakan. Ya, sudah kalah, padahal mereka bersedih, tapi sok-sok bahagia gitu ya. Padahal dalam keterpurukan. Usai perang Badar, orang-orang musyrikin Quraisy sepakat berperang habis-habisan melawan orang-orang Islam untuk memadamkan kemarahan dan mengobati dendam mereka. Maka mereka pun bersiap-siap untuk terjun ke medan perang. Nanti terjadinya ini perang Uhud. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Nah, Ikrimah ini gembongnya juga, ya. Anaknya Abu Jahal yang mati bapaknya di perang Badar. Kemudian Sofwan bin Umayyah, ya. Karena Umayyah bin Khalaf mati juga di sana, gembongnya. Ini anak-anaknya ya. Abu Sufyan bin Harb dan Abdullah bin Abi Rabi'ah adalah para pemimpin yang berapi-api untuk menyemangati kaum kafir Quraisy. Ya. Hal pertama yang mereka lakukan, ya, untuk ini semua adalah menahan barang dagangan yang berhasil diselamatkan oleh Abu Sufyan. Kan Abu Sufyan ternyata pas mau dicegat berhasil lolos. Nah, ternyata hasil dari perdagangan ke Syam itu mereka tahan, ya. Dan yang merupakan sebab
terjadinya perang Badar, ditahan oleh mereka. Mereka berkata kepada orang-orang yang memiliki harta dagang tersebut, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah menghinakan kalian dan membunuh orang-orang terbaik di antara kalian. Maka bantulah kami dengan harta kalian untuk memerangi mereka. Maka semoga kita dapat membalas dendam, membalas dendam kepada mereka. Mereka pun menyetujui permintaan tersebut dan menjual barang dagangannya seharga 1.000 ekor onta. 1.000 ekor onta jemaah. Satu onta berapa kira-kira? Ada yang tahu jemaah? Berapa harganya satu onta? Kalau satu kambing mah paling 3 juta, 2 juta yang kecil ya. Kalau onta berapa ya? Kalau sapi 20 juta ya kan? 100 ya. Anggaplah mungkin 100 juta satu onta. Berarti kalau 1.000 dikali 100, kita masuk pelajaran matematika dulu jemaah ya. Sekitar jadi, sekian ribu, bukan ribu lagi ya. 1.000 ekor onta dijual. Kemudian, sedangkan uangnya yang berupa 50.000 dinar. Sedangkan uangnya itu selain onta ya, berjumlah 50.000 dinar. Jadi persiapan perangnya itu luar biasa. 50.000 dinar. Satu dinar itu kan, satu keping dinar itu emas ya. Kalau dirham perak. Jadi kalau dikalkulasikan dengan gram, satu dinar itu 4,25 gram. Anggaplah 4 gram. Ya, 1 dinar 4 gram. 1 gram berapa rupiah kita? Ya, ini mah emas murni ya. Ya 1 juta ya. Berarti 1 dinar 4 juta. 4 juta 250. Anggap 4 juta biar mudah ya. Berarti mereka punya berapa dinar? 50.000 dinar. Berarti 50.000 dikali 4 juta berapa jemaah? Guru matematika minta tolong dong. Berarti banyak sekali modal mereka untuk memerangi kaum muslimin. Ya, coba bayangkan. Mereka itu berkorban untuk membela kesyirikan mereka. Kita, Masya Allah. Ya, harusnya jangan juga pelit-pelit untuk membela dakwah tauhid. Ya, jangan segan-segan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat mereka tuh, luar biasa. Ya. Nggak ketemu hasilnya berapa itu? 200 miliar Pak. Allah, banyak banget kan? 200 miliar Pak. Nah, banyak banget ya pokoknya. Mengenai peristiwa tersebut, makanya Allah sampai abadikan dalam Quran ya. Infak mereka untuk keburukan Allah abadikan dalam Quran. Itu dalam surah Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat ke-36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu 'an sabilillah fasayunfiqunaha summa takunu 'alaihim hasratan summa yughlabun. Kata Allah, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu menginfakkan harta benda mereka untuk menghalangi manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berperang, menghalangi manusia dari agama Islam. Ya. Fasayunfikunaha, mereka akan menginfakkan, mengorbankan segala-galanya, padahal untuk mencegah manusia masuk ke dalam Islam. Summa takunu alaihim hasratah, yang demikian itu akan membuat mereka menyesal. Ya. Summa yughlabun, dan mereka akan dikalahkan. Ya. Allah berikan dalam surat Al-Anfal ayat 36. Kemudian mereka membuka pendaftaran sukarelawan untuk mereka yang ingin ambil bagian dalam memerangi orang-orang Islam dari suku Habsyi, Kinana, dan penduduk Tihama. Untuk merealisasikan hal itu mereka mempergunakan beragam macam provokasi. Bahkan Sofwan bin Umayyah membujuk
Abu Izzah, penyair yang telah ditawan pada perang Badar. Jadi Abu Izzah ini sempat ditawan jadi budak kan harusnya. Ya, cuman ya diberi ampunan oleh Rasulullah SAW dengan membebaskannya tanpa tebusan dan meminta berjanji untuk tidak memusuhi beliau. Jadi Abu Izzah ini dia seorang penyair, kalau ibarat mah wartawan yang suka menyebar berita sana sini begitu. Ya. Ya, Sofwan membujuknya untuk memprovokasi para kabilah untuk melawan umat Islam dan berjanji kepadanya jika ia pulang dari peperangan nanti ya dalam keadaan hidup ia akan menanggung kehidupannya, tapi jikalau terbunuh maka akan menanggung putri-putrinya. Ya, maka Abu Izzah ini berangkat untuk memprovokasi para kabilah. Jadi dia termakan oleh ya tipu daya Sofwan bin Umayyah. Jadi melanggar janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kalau sudah dilepas ya tidak mengganggu lagi. Ternyata dia kembali memprovokasi, ya, karena dia pandai bersilat lidah begitu ya. Dengan bait-bait syairnya yang membakar dendam mereka, dan Ikrimah bin Abu Jahal dan kawan-kawannya juga memiliki para penyair untuk menghasut kabilah-kabilah agar memerangi kaum muslimin di Madinah. Nah, Abu Sufyan adalah orang yang paling bersemangat menghasut untuk memerangi umat Islam setelah ia pulang dari perang Sawik. Jadi ada ceritanya ya di pelajaran lalu, perang Sawik yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, dari Mekah setelah perang Badar kan, dia ambil beberapa pasukan, dia ke Madinah, tapi sayangnya ciut setelah datang ke Madinah. Takut dia untuk masuk ke dalamnya. Akhirnya mereka membunuh 2 orang dari pinggiran Madinah. Habis itu karena ketahuan kabarnya dari Nabi SAW, ada Abu Sufyan, langsung dikejar Nabi, ketakutan terbirit-birit, ya. Lari terbirit-birit sampai kemudian mereka membuang tepung-tepung mereka, ya kan? Perbekalan modal ya, makan mereka itu dibuang supaya bisa lari kencang. Masih ingat jemaah ya? Nah, asawik itu artinya tepung. Jadi akhirnya tepungnya dibuang-buang. Ketika kaum muslimin mengejar mereka, yang didapati cuman tepung-tepung. Mana orangnya? Wah, lari ketakutan. Makanya dinamakan perang As-Sawik. Nah, pulang dari perang As-Sawik dengan kegagalan tanpa memperoleh apapun yang diharapkan. Bahkan ia telah kehilangan perbekalannya dengan jumlah yang besar saat perang itu. Dan yang membuat amarah mereka semakin terbakar adalah kerugian besar yang terakhir menimpa mereka pada peristiwa batalion Zaid bin Harisah. Jadi sebelum perang Uhud ini kan antara tahun kedua dan ketiga itu kan ada perang-perang kecilnya. Intinya adalah mencegat kabilah dagang kaum kafir Quraisy. Nah, contohnya pasukan Zaid bin Harisah ini. Ketika kafilah dagang Sofwan bin Umayyah, nah kan mereka ingin melakukan perjalanan lagi nih, perdagangan menuju Syam ke utara. Nah, mereka takut lewat jalur utama. Sampai akhirnya mereka menyewa Ad-Dalil, seorang penunjuk jalan, untuk memberitahu jalan yang jarang ditempuh. Ya, jarang ditempuh. Akhirnya mereka pun melewati jalan yang jarang ditempuh oleh manusia. Tapi kabar itu juga ketahuan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi menyuruh Sariyah, ya, pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah untuk mencegah mereka, untuk menyerang mereka dan mengambil harta rampasan. Ini bukan perjalanan pulang, tapi mau pergi ke Syam. Kalau Abu Sufyan pulang ke Mekah dari Syam, ini baru mau berangkat. Ya, jadi masih bawa modal gitu untuk dijual. Nah, dan itu berhasil. Zaid bin Harisah mendapati pasukan mereka, kafilah dagang mereka, dan mengambil semuanya. Nah, itu. Ya,
di mana hal tersebut telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian mereka serta menambah kesedihan dan kedukaan mereka yang tidak terkira. Karena itu orang-orang Quraisy semakin mempercepat persiapan mereka untuk terjun dalam peperangan yang sangat menentukan antara mereka dengan kaum muslimin. Ya, jadi puncaknya itu tadi, ya, kafilah dagang Sofwan bin Umayyah dicegat lagi oleh Zaid bin Harithah dan dapat, malah ini dapat ini malah, maka mereka pun semakin marah, semakin ingin membalas dendam. Baik. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan pasukan Quraisy dan komandonya. Setelah genap 1 tahun, maka di tahun ketiga ini ya, kota Mekah telah menyempurnakan persiapannya. Berkumpul di sana 3.000 pasukan. Jadi mereka mempersiapkan berapa? 3.000 pasukan. Waktu perang Badar mereka berjumlah berapa pasukan? 1.000, ya kan? Awalnya 1.300, tapi dalam perjalanan 300-nya kembali. Ya, jadi yang total yang berperang itu sekitar 1.000 orang. Nah, adapun perang Uhud ini berapa? 3.000 prajurit musyrik yang terdiri dari orang-orang Quraisy, para sekutu mereka dan orang-orang Habsyi. Para komandan Quraisy memandang penting keikutsertaan para wanita bersama mereka agar hal tersebut lebih mendorong kaum pria untuk berperang mati-matian tanpa harus tercoreng kemuliaan dan kehormatan mereka. Jumlah wanita yang ikut kurang lebih ada 15 orang. Ya. Salah satu diantaranya siapa? Hindun. Nah, Hindun nanti ini yang mencabik-cabik, ya, merobek-robek perut siapa? Hamzah, ya, radhiyallahu anhu. Baik. Kendaraan pengangkut mereka terdiri dari 3.000 ekor unta, sedangkan kendaraan pasukan kavaleri, yaitu pasukan berkuda, ya, berjumlah 200 ekor kuda yang mereka bariskan di setiap jalan yang mereka lewati. Sedangkan senjata pertahanan mereka berjumlah 700 perisai. Jadi memang sudah siap-siap. Ada pasukan kudanya, ada ontaknya, ada perisainya. Ya. Komando pusat dipegang oleh Abu Sufyan. Ya. Sufyan nanti ini yang akan masuk Islam kapan? Ketika Fathul Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Ya. Kemudian komando berikutnya dipegang, ya, pasukan berkuda dipegang oleh Khalid bin Walid, nanti juga masuk Islam. Jadi pembesar-pembesar atau pemimpin-pemimpin pasukan perang Uhud nanti banyak yang masuk Islam. Ya, Masya Allah. Itu mungkin diantara hikmahnya perang Uhud, ya sebenarnya tidak menang-menang mutlak juga sih, ya. Ya. Di antara hikmahnya dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Adapun panji perang dibawa oleh Bani Abduddar. Baik. Pasukan Mekah bergerak dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Pasukan Mekah bergerak. Setelah pasukan Mekah melakukan persiapan lengkap, mereka bergerak ke arah Madinah. Ya. Dendam-dendam lama dan kemarahan yang terpendam menyulut kebencian di hati dan menanti apa yang akan terjadi pada peperangan dahsyat tersebut. Ya. Kemudian intelijen Nabi SAW, ya, yang menangkap gerakan musuh. Ternyata Nabi SAW punya intelijen, yaitu siapa? Paman beliau Al-Abbas, yang alhamdulillah sudah masuk Islam. Ya. Yaitu ketika beliau masih di Mekah. Ya. Al-Abbas bin Abdul Muthalib mengawasi gerakan pasukan Quraisy dan persiapan-persiapan militer mereka. Maka tatkala pasukan ini sudah bergerak, Al-Abbas radhiyallahu anhu mengirim surat kilat secepat mungkin kepada siapa? Nabi Muhammad SAW, yang menyebutkan secara rinci perihal pasukan ini, biar nanti Nabi dan pasukan di Madinah siap-siap juga gitu.
Karena kan dulu mah nggak ada medsos ya, tiba-tiba langsung viral, enggak ya. Jadi pasti ya harus ada intelijen, harus ada yang langsung mengirim surat. Utusan Al-Abbas bergegas menyampaikan surat itu dan berjalan dengan cepat. Bahkan ia menempuh perjalanan antara Mekah dan Madinah yang berjarak kurang lebih 500 kilo. Mekah Madinah itu 500 kilo. Kalau Bandung Jakarta 100 sekian lah ya. Kalau Jakarta Jawa Tengah mungkin ya 500 kiloan ya. Ya. Nah, situ. Perjalanannya cukup jauh kan? Ya cukup jauh. Hanya dalam waktu 3 hari. Jadi memang benar-benar cepat itu ya. 500 kilo 3 hari. Biasanya ditempuh perjalanan selama sepekan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW berhijrah bersama Abu Bakar sepekan. Tapi ini disuruh cepat-cepat sampai 3 hari nyampe. Selanjutnya menyampaikan surat itu kepada Nabi SAW yang ketika itu berada di Masjid Quba. Surat itu dibacakan kepada Nabi SAW oleh Ubay bin Ka'ab. Ini qari'un Nabi SAW. Orang yang setia selalu membaca untuk Nabi SAW. Kenapa disuruh baca Ubay bin Ka'ab? Karena Nabi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. Menunjukkan agama ini murni, benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin Nabi mengubahnya atau menambah atau mengurangi apa yang disampaikan dari wahyu? Tidak mungkin, karena tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Justru inilah yang menunjukkan kemurnian agama. Ketika Nabi tidak bisa baca tulis, tapi Nabi menyampaikannya, berarti menunjukkan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ubay bin Ka'ab yang baca, lalu beliau memintanya untuk merahasiakan isi surat tersebut. Kemudian beliau pulang dengan cepat ke Madinah dan bertukar pikiran kepada para pemuka Muhajirin dan Ansar. Bagaimana sikap kita ini? Mereka, kaum kafir Quraisy, sudah menyiapkan pasukan berapa? 3.000 pasukan dan sudah siap-siap melakukan perjalanan. Ya. Persiapan pasukan Islam menghadapi keadaan darurat. Madinah senantiasa berada dalam kondisi siap siaga. Ya, kaum pria tidak pernah menanggalkan senjatanya. Bahkan ketika mereka sedang sholat pun mereka siap-siap. Mereka melakukan hal itu sebagai persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diduga. Kemudian sekelompok tokoh Ansor. Di antaranya Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Khudair, ini awal-awal yang mendakwahkan Islam ya, bersama Mus'ab bin Umair ya. Menjaga Rasulullah SAW, Mu'ad, Usaid, dan Sa'ad. 3 orang Ansor ini menjaga Nabi SAW. Mereka bergadang di depan pintu rumah beliau, membawa senjata. Sedangkan di pintu-pintu masuk Madinah dan jalan-jalan yang menuju ke sana, ada beberapa kelompok orang yang menjaganya juga. Namanya ribat. Apa ribat? Orang-orang yang menjaga di perbatasan. Ya. Khawatir nanti diserang secara tiba-tiba. Pasukan kaum muslimin berpatroli untuk mengetahui pergerakan-pergerakan musuh dengan berkeliling di jalan-jalan yang mungkin mereka lewati untuk menyerang umat Islam. Jadi sudah siap siaga juga. Kemudian pasukan Mekah bergerak ke perbatasan atau tapal ya, perbatasan Madinah. Pasukan Mekah melakukan perjalanan melalui jalur utama ya, yang biasa dilewati. Nah, ketika sampai di daerah namanya Abwa, masih ingat kalau daerah Abwa itu teringat apa jemaah? Abwa itu teringat apa? Teringat apa? Meninggalnya ibunda Nabi Muhammad SAW. Abwa, ya. Daerah Abwa antara Mekah dan Madinah. Nah, tiba di sana di daerah Abwa ini, kemudian Hindun binti Utbah, ya, itu istrinya Abu Sufyan, mengusulkan agar kuburan ibunda Rasulullah SAW dibongkar. Akan tetapi para komandan pasukan menolak permintaan tersebut. Memang ngeri sekali pemikiran Hindun ini ya, sampai juga robek-robek perut Hamzah, bengis sekali.
Ya, kemudian komandan pasukan menolak permintaan itu dan memperingatkan akan akibat bahaya atau buruk yang akan mereka alami jika melakukannya. Lalu tidak jadi mereka lakukan. Pasukan Mekah pun melanjutkan perjalanannya hingga mendekati kota Madinah. Ya. Lalu melintas lembah Al-Aqiq dan selanjutnya berbelok ke arah kanan hingga tiba di daerah Gunung Uhud. Yang udah umroh mungkin tahu ya, Uhud sama Madinah berapa jaraknya kira-kira Pak? Saya belum umroh jadi nggak tahu. Yang udah umroh silahkan berkabar. Antara Uhud dan Madinah berapa kira-kira jarak? Tahu Pak? Mana yang udah umroh? Masa dari sekian banyak kita nggak ada yang pernah umroh? Pak Tony kayaknya udah umroh. Masih ingat nggak? Terlalu jauh ya. Kalau perjalanan dulu pernah, tapi ke Uhudnya pernah. Berangkatnya dari Madinah kan ya? Dari mana? Pakai apa berangkat? Pakai bis atau pakai bis? Berapa lama kira-kira? Lupa ya? Mudah-mudahan dalam waktu dekat umroh lagi. Iya tuh jauh. Iya. Baik, ini udah dekat dengan Gunung Uhud di sebuah tempat bernama Ainain di tanah tandus yang bersambung dengan salah satu saluran yang berada di tepi lembah yang terletak di utara Madinah. Ya. Di samping Gunung Uhud. Lalu mereka berkemah di sana pada hari Jumat tanggal 6 bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah. Jadi ini perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriyah. Mereka berkemah dulu di sana. Kemudian majelis permusyawaratan untuk menetapkan strategi pertahanan. Jadi sudah dekat dengan Madinah. Intelijen Madinah mengirimkan berbagai informasi tentang pasukan Mekah secara terus-menerus hingga kabar terakhir tentang perkemahan mereka. Sudah ada di Uhud nih mereka. Ya, pasti perjalanannya menuju ke mana? Ke Madinah. Cuman baru sampai di mana? Di Uhud. Ya, baru sampai di sana, bermalam dulu di sana. Nah, seketika itu Rasulullah SAW mengadakan majelis musyawarah ya, militer tertinggi untuk bertukar pikiran guna menentukan sikap. Gimana sikap kita ini? Apakah kita diam di sini menunggu mereka lalu kita lawan, ataukah kita keluar Madinah juga kita serbu mereka juga? Ya. Beliau memberitahukan kepada para sahabat tentang mimpi yang beliau lihat. Ternyata Nabi SAW bermimpi. Kata beliau, demi Allah, sungguh aku telah mengalami mimpi yang baik. Aku bermimpi melihat beberapa ekor sapi disembelih. Aku melihat retaknya di mata pedangku. Retaknya pedangku. Dan aku melihat diriku memasukkan tanganku ke baju besi yang kuat. Beliau mentakwilkan mimpi tersebut, kan ada 3 ya, apa tadi? Ada sapi yang disembelih, kemudian pedang yang retak, kemudian Nabi memasukkan tangannya ke baju besi yang kuat. Beliau mengartikan beberapa ekor sapi itu sebagai golongan sahabat beliau yang akan terbunuh di perang Uhud nanti ini maksudnya. Beliau mengartikan retaknya pedang beliau itu dengan seseorang dari keluarga beliau yang akan terbunuh. Maksudnya siapa? Hamzah, di antara ya keluarga yang paling beliau cintai. Dan mengartikan baju besi yang kuat adalah dengan Madinah tetap kokoh. Ya. Kalau seandainya perang Uhud misalkan ya, perang Uhud itu dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy, kalau memang menang, pasti mereka akan menyerang Madinah, tapi kan enggak. Berarti sebenarnya enggak menang-menang mutlak juga gitu. Kalau benar-benar menang, karena udah dekat dengan Madinah. Apalagi yang ditunggu? Ya, tapi tetap setelah mereka selesai perang ya mereka pulang lagi. Ya, begitu. Jadi tidak menang mutlak. Baik, ikhwati fillah. Kemudian beliau mengemukakan pendapat beliau kepada para sahabat agar mereka tidak keluar dari kota Madinah. Ini pendapat beliau. Ya udah, kita nggak usah keluar dari Madinah, namun bertahan saja di dalam sini. Jika orang-orang musyrikin memilih
Tinggal di kemah berarti mereka tinggal di tempat yang buruk dan tanpa membuahkan hasil. Mereka misalkan nggak berani juga ke mana? Ke Madinah. Malah sok-sokan saja, menggertak saja di Uhud misalkan, cuman tidur di sana, bermalam di sana terus pulang. Itu yang diperkirakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi nggak tahu yang gaib. Nah, ya udah, kita nggak usah susulin mereka di Madinah saja, tunggu apa respon, apa sikap mereka, apakah benar ke Madinah atau cuman hanya apa? Ya, hanya menakut-nakuti sehingga pulang kembali. Ya, sehingga tidak membuahkan hasil. Namun jika mereka berani memasuki Madinah, mereka akan diperangi oleh kaum muslimin. Kita akan berperang. Ya, di pintu-pintu gang, dibantainya para wanita mereka. Ini merupakan pendapat yang tepat kata menurut beliau. Yang menyetujui diantaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, ya, dan segolong dari orang-orang munafik yang juga menghadiri rapat tersebut. Karena memang Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah pemuka dari suku Khazraj, ya, penduduk asli Madinah. Tampak bahwa persetujuannya pada pendapat ini bukanlah karena pendapat yang tepat, ya. Akan tetapi kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tetapi agar ia dapat menghindari peperangan tanpa diketahui oleh seorang pun. Jadi maksud dari Abdullah bin Ubay bin Salul menyetujui pendapat Nabi untuk tetap di Madinah, ya sebenarnya dia ini takut berperang. Jadi ya udah gitu aja yang kata Nabi, benar itu tuh. Nah, namun Allah berkehendak lain, akan membongkar kedok mereka. Karena nanti pilihan terakhir, padahal Nabi sudah mengajukan, disetujui oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi ternyata di antara sahabat menolaknya. Ya, dan tetap ingin keluar Madinah berperang melawan mereka. Dan nanti yang dipilih Nabi SAW adalah pendapat para sahabat yang menyuruh untuk keluar melawan mereka. Nah, nanti akan Allah membongkar kedoknya, yaitu kaum munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul dan konco-konconya ini. Mereka tetap ikut, mau gimana lagi? Pendapat finalnya adalah keluar Madinah. Akhirnya mereka keluar, ya. Tapi nanti di tengah-tengah perjalanan, ya, dalam hatinya juga nggak bisa dipungkiri, ya. Setelah menyembunyikan ikut aja, tapi hatinya takut. Akhirnya sudah dekat dengan musuh, mereka kabur. Ya gimana lagi? Dalam hatinya sebenarnya memang takut, nggak mau berperang, ya. Cuman karena ya takut ketahuan begitu, ya. Munafik kan tidak sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya ikut sampai benar-benar kelihatan, mereka pun kabur. Baik, segolongan tokoh utama sahabat, ya, yang tidak ikut di perang Badar waktu itu mengusulkan kepada Nabi SAW agar keluar Madinah saja, ya, menyongsong musuh. Mereka bersikeras dengan usulan tersebut, sampai-sampai salah seorang di antara mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami begitu mengharapkan kedatangan hari ini, dan kami senantiasa berdoa kepada Allah hingga Allah menganugerahkan kepada kami, dan ya keberangkatan menuju peperangan telah dekat. Keluarkanlah kami untuk menyongsong musuh-musuh." Ini imannya yang benar nih, ya. Supaya mereka tidak menganggap kita itu pengecut dan tidak mempunyai keberanian menghadapi mereka. Yes. Jangan sampai mereka beranggap, kaum kafir Quraisy beranggap demikian. Di barisan depan, orang-orang yang bersemangat itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW. Ia berkata kepada beliau, "Wahai Rasul, demi zat yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, aku tidak akan makan makanan hingga aku membabat mereka di luar Madinah." Jadi yang paling semangat untuk keluar Madinah siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Baik. Maka Rasulullah SAW pun mendengar, ya, para sahabat yang benar-benar semangat untuk langsung menyerang mereka tanpa menunggu-nunggu di Madinah.
Ya, akhirnya Nabi membatalkan pendapat yang pertama. Apa tadi? Diam di Madinah. Ketika bertentangan dengan pendapat orang-orang yang bersemangat itu, Nabi mengambil pendapat para sahabat. Sehingga keputusan akhirnya adalah keluar dari Madinah dan berperang di medan terbuka yang nanti terjadi di gunung, ya, di sekitar Uhud. Nah, jamaah, saya kira cukup ya, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan nanti perang Uhud. Berikutnya mungkin judulnya perang Uhud bagian 2 saja, Pak, ya. Nah, assalamualaikum, saya kira cukup. Ikhwati fillah, barangkali sebelum kita menutup kajian, para jamaah ingin bertanya atau menyampaikan faedah tambahan, silahkan. Kalau tidak, maka kita cukupkan saja. Barakallahu fiikum. Ya, nggak ada jamaah? Aman? Aman, terkendali? Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, kalau begitu kita cukupkan. Syukran ala husnil ihtimam wastima. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangannya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan Allah memberikan keistiqomahan untuk terus belajar dan beramal. Mudah-mudahan sampai husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.